ームで全力で勝ちをつかみに行くのが俺の仕事だ。Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah kemenangan Sanraku dan timnya melawan Leikagon, dan Sanraku juga sudah membangkitkan Arcanumnya, apa yang akan terjadi? Petualangan apa yang akan menanti mereka? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 41. Wibu. Kita dibawa kembali 3 hari setelah Wazaemon dikalahkan. Di Danau Binar Air Mata, Oikazo sedang melawan Life State Lake Serpent untuk menaikkan levelnya yang berkurang drastis karena efek penggunaan item saat melawan Wazaemon. Dengan pukulan tinju merah, Oikazo bisa menang dari Lake Serpent. Genki! Kini levelnya yang semula turun sudah kembali. Alasan Oikazo bermain Shangri-La Frontier bukan hanya karena cerita dari Sanraku, tapi karena salah satu game bernama Galaxy Heroes juga menggunakan perangkat yang sama dengan Shangri-La Frontier. Galaxy Heroes sendiri adalah game yang sering digunakan untuk pertandingan kejuaraan dunia. Jadi dengan bermain Shangri-La Frontier, Oikazo aka Kiwami bisa mempelajari sistem yang akan digunakan pada Galaxy Heroes terbaru. Saat Oikazo kembali memancing, tak disangka yang dia dapat kali ini bukanlah Lake Serpent seperti sebelumnya, tapi musuh langka, yaitu Lifestyle Destro Lobster. Saat Oikazo menggunakan skill tinju merah, siapa sangka kuil Destro Lobster sangat keras. Dia lalu teringat perkataan Sanraku, di mana Sanraku pernah cerita jika dia pernah melawan Destro Lobster. Dia Sanraku mengakui Destro Lobster sangat kuat, tapi jika berhasil mengalahkannya, maka bisa mendapatkan banyak poin kemahiran. 分かってないけどめっちゃ強かったわ。あれは強敵でしたわ。シュッシュッシュッ。 Tapi sialnya, saat Sanraku akan mengatakan cara mengalahkan Destro Lobster, Oikazo malah memotong omongan Sanraku dan bilang akan cari tahu sendiri bagaimana cara mengalahkannya. Dengan begitu, Oikazo berniat mengalahkan Destro Lobster tanpa bantuan. Tinju merah diaktifkan dan adu tinju dengan Destro Lobster terjadi. Di saat yang bersamaan, di taman rahasia, Pensilgon sedang mengunjungi makam Setsuna, suatu tempat di Tedrama. Pensilgon pergi ke tempat penyimpanan senjata klan Swanswolf. Pensilgon berniat mencari senjata karena dia tidak punya uang untuk beli senjata setelah hutangnya menumpuk. Sebenarnya, penjaga toko senjata ini ogah mengizinkan Pensilgon masuk, tapi karena dia sudah beraliansi dengan Swanswolf, jadi mau tidak mau dia diizinkan. そうか、お前たちボルフガングと連盟を結んだんだっけか。 Pensilgon kembali mengingat, meski mengorbankan banyak hal, tapi tujuan Pensilgon adalah mengakhiri penderitaan Wazaemon. Itu juga keinginan dari Setsuna. Tapi sekarang Wazaemon sudah dikalahkan, Setsuna juga sudah menghilang. Sekarang Pensilgon mencari tujuan baru yang bisa dijadikan motivasi untuk melanjutkan game Shangri-La Frontier. Kembali ke toko senjata, Pensilgon mengambil senjata yang dia inginkan. Dia bilang jika informasi soal skenario unik dari Sanraku sudah ditukar dengan semua senjata itu, padahal itu adalah kebohongan. Karena terus mendesak, akhirnya Pensilgon mendapatkan senjata yang dia inginkan. 見つけたんだよ。何？その情報と引き換えに今回に限り代金は団長のツケでいいってさ。 Selanjutnya, Pensilgon membutuhkan sebuah tujuan dan arah tujuan Pensilgon ia dapat dari aksesoris jepit bunga yang dia dapat dari pertempuran melawan Wazaemon. Tapi sebelum itu, dia akan memperkuat Wolfgang agar tujuannya tercapai. さあ、やることが山積みだ。
まずは地盤から固めてボルフガングを強化したいね。 Kembali ke dunia nyata di perusahaan Utopia, yaitu perusahaan pengembang game Shangri-La Frontier. Tsukuyogi Sakai, direktur urusan publik Utopia, datang malam-malam untuk melihat kondisi dua orang yang mungkin saja bertengkar seperti sebelumnya gara-gara bayangan Leikagon dikalahkan. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Tsukuyogi sudah menyiapkan obat sakit perutnya. Tapi saat dia bergegas memeriksa, yang terjadi malah aman-aman saja. Sukuri Tsukuyo, sang pendiri Utopia, dan Amachiritsu, produser eksekutif Shangri-La Frontier, tidak bertengkar sama sekali. Omae tachi, kenka wa sore kurai ni. Akhirnya mereka membahas siapa yang mengalahkan bayangan Leikagon, yaitu Sanraku dan timnya. Awalnya Amachiritsu tidak mempermasalahkan kekalahan bayangan Leikagon, tapi yang terjadi di luar dugaan. Peperangan baru saja dimulai. Amachiritsu menyindir Sukuri Tsukuyo yang tidak becus. Hal itu membuat Sukuri Tsukuyo marah dan mereka akhirnya bertengkar juga. Dan disinilah tugas Tsukuyogi Sakai untuk melerai mereka. Sebelum itu, dia minum obat sakit perut dulu dan beraksi. Saat melerai mereka, dia sudah bersiap dengan pukulan dan tendangan. Itulah kenapa dia harus minum obat sakit perut terlebih dahulu. Dan episode ini selesai. Memperlihatkan Kei Uomi aka Oikazo di dunia nyata. Dia sedang kesal karena dua orang anggota timnya tidak bisa ikut turnamen karena ada urusan. Kei Uomi harus segera mencari pemain pengganti yang cukup kompeten. Lalu dia terfikirkan dua pemain yang sebenarnya tidak dia inginkan. Ya, siapa lagi kalau bukan Sanraku dan Fensilgon. Kei Uomi akan mengajak mereka untuk ikut Global Game Competition. グローバルゲームコンペティションに呼びつける以外に奴に勝つ方法はない。 Kembali ke game Shangri-La Frontier, Sanraku dan yang lain akhirnya memutuskan untuk berpisah karena misi mereka sudah selesai. Sanraku kembali ke Rebituza, sementara Rei atau Psycho Zero agak berat hati berpisah. Dia sempat ingin nginfoin anggota Schwarzkopf yang lain, tapi kalau dipikir-pikir itu akan merepotkan Sanraku. 何？ならばもう一度頼む。間違いなくヒズトメ君に迷惑がかかってしまう。 Sementara itu, Akitsu Akane akan keliling kota dulu, baru setelah itu ke Rebituza. Psycho Zero baru ngeh kalau Akitsu Akane bisa ke Rebituza. Dia jadi khawatir ketinggalan dalam persaingan. ラビッツ。そうか。秋津茜さんは私と違ってラビッツを行き来できるんだ。 Di dunia nyata, Sanraku, maksudnya Rokuro sedang membaca pesan dari Kei Uomi untuk ikut GGC atau Global Game Competition. Sebelum memutuskan, dia bertanya ke Pensilgon mau ikut apa enggak. Pensilgon bilang ini kesempatan bagus untuk membuat Kei Uomi berhutang budi. を作れそうだから相当追い詰められてるっぽいな。 Setelah menimbang-nimbang, Rokuro sepertinya setuju untuk ikut. Tapi untuk saat ini, dia kembali ke Rebituza untuk mencoba sebuah suite. Lalu Sanraku menghitung sampai seberapa lama suite itu akan bertahan. Sementara Bilak panik karena takut suite ciptaannya akan hancur. Dan saat hitungan ke 180 detik, suite itu hancur. Dan info tambahan, jika senjata Giltabril sudah diperbaiki, tapi Sanraku lagi-lagi meminta Bilak memperbaiki senjatanya yang lain. Itu karena mereka lagi banyak duit. 179これで180秒だ。 Next tinggal menemui Rush dan Mordo. Akhirnya Sanraku sampai di sebuah kafe tempat mereka janjian. Saat akan masuk,
Tiba-tiba, seseorang NPC terlempar dari dalam, seperti ada yang menghajarnya. Dia sempat sok keras, tapi saat melihat tanda kutukan Sanraku, dia menjadi ciut. Sena! Oh, ya, nandemu ne. Rupanya, keributan itu dibuat oleh Rush dan Mordo. Lebih tepatnya, rasa orang. Meski pertemuan mereka kurang baik, tapi akhirnya mereka membahas soal Ketanit. Tapi Mordo bilang, mereka belum bertemu dengan Stud si bajak laut. Sebelumnya, mereka memicu skenario itu dengan cara memukuli para NPC. Itulah alasan kenapa tadi Rush menghajar para NPC. レストちょっと黙れ反乱の変態 Lalu dari arah pintu datang seseorang dengan langkah kaki misterius. Dan dia adalah seorang bajak laut kecil. Dia menyapa Rush. Sanraku lalu bertanya, apakah dia adalah utusan bajak laut itu? Ternyata dia adalah Stud si bajak laut besar. Hah? Bagi Rush dan Mordo, Stud adalah bocah tengik menyebalkan. Tapi bagi Sanraku, masih B aja. Karena dia pernah bertemu dengan bocah yang super tengik di game lain. Saat Stud melihat tanda kutukan Sanraku, dia seperti ketakutan. Stud lalu mengajak mereka ke kapal. Lebih tepatnya, kapal yang merenggut nyawa papanya, Crying Inchman. Dan cring, Sanraku diberi pesan untuk masuk ke skenario unik. Misi mereka adalah mencari kapal Crying Inchman. それじゃあ早速その幽霊船をとっ捕まえて深淵の名士様とやらを紹介してもらうか。 Dikatakan kapal ini menculik manusia untuk dipersembahkan pada sang kedalaman mutlak, Tardit. Akhirnya, mereka sampai ke kapal Stud yang bernama Scarlet Whale. これがお前の海賊船か。いい船じゃん。 Di tengah kekaguman mereka melihat kapal Stud, tiba-tiba mereka mendapatkan paket COD, 2 gentong besar yang entah apa isinya. Saat Sanraku membuka salah satu gentong, ternyata isinya adalah Saiga Zero. Dan gentong yang satu lagi berisi Akitsu Akane dan si kru. 窮屈でござったふう Akitsu Akane mo? Sanraku benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Dan episode ini selesai. Sanraku bertanya kepada Saiga Zero, kenapa dia ada di sini? Akane lalu bercerita, saat itu dia sedang melihat pemandangan laut sampai tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan tentang skenario unik. Karena penasaran, Akane lalu menekan tombol menerima dan jadilah dia dipaketin ke tempat Sanraku pakai gentong. Saiga Zero lalu menyimpulkan jika ini terjadi karena mereka masih satu tim dengan Sanraku. Sanraku lupa membubarkan tim setelah melawan Leikagon. Jadi apapun skenario yang diterima oleh Sanraku sebagai ketua tim, maka akan diterima oleh anggotanya. Rush curiga kenapa Sanraku kaget. Karena tak tahan, Sanraku lalu cerita kalau ini tidak direncanakan. Mau tidak mau, Akane dan Saiga Zero juga akan ikut. 方がいいかなと思って楽しいじゃんその方がってことなんで2人とも参加 Tapi dibalik itu, Saiga Zero sebenarnya tak sengaja menerima skenario unik ini. Padahal dia baru berniat untuk keluar dari tim Sanraku. Tapi salah pencet. Setelah dilema, mau lanjut atau tidak, Saiga Zero akhirnya memutuskan untuk lanjut. Dan mereka berlayar. 目標は幽霊船フライングインスマンド Dikatakan kapal Crying Inchman yang mereka cari dinaiki oleh monster. Saiga Zero menambahkan jika dia mendapatkan informasi jika monster itu seperti gabungan ikan dan mayat manusia.
Dia mendapatkan info itu dari NPC. Di dalam perjalanan, tiba-tiba anak buah kapal melihat sesuatu dan segera melapor ke Kapten Stud. Setelah Stud melihat, ternyata benar itu adalah awan badai, pertanda kapal Crying Inchman akan muncul. Awan gelap menyelimuti kapal dan sebuah petir menyambar lautan. Di tempat petir itu menyambar, dari bawah lautan muncul kapal hantu Crying Inchman. Kapal itu mendekat dengan kecepatan tinggi, tapi dengan keberanian Kapten Stud memerintahkan untuk melawan. Kapten Stud akan menghadapi kapal itu. Manggo, komyak開始だ! Dan terjadilah tabrakan. Kapal Scarlet Whale menjebol kapal Crying Inchman, tapi kapal mereka tersangkut. Bahaya datang. Para zombie manusia ikan menyerang ke atas kapal. Di saat yang lain melawan zombie manusia ikan, Sanraku berniat naik kapal Crying Inchman, tapi dia dihadang oleh pasukan zombie manusia ikan. Bantuan datang dari Rush yang ternyata adalah seorang pemanah. Bersamaan dengan itu, Mordo ikut membantu. Dia adalah seorang mage. Mordo memberi support dengan sihirnya dan whoosh. Panah dari Rush menyingkirkan para zombie ikan ke lautan. Sanraku punya kesempatan langsung untuk menyerang ke kapal Crying Inchman, dan sampai di sana dia menggunakan senjata Empire B Windblade versi 4, di mana serangannya semakin kuat, apalagi racun korosifnya. Meski dia diserang banyak zombie, tapi karena sekarang Sanraku punya Arcanum, jadi request waktu skill Sanraku menjadi singkat. Apalagi Rush dan Mordo datang membantu, tapi terlalu cepat untuk senang karena bos zombie muncul. Tapi itu membuat Sanraku semakin semangat. わかりやすくボスっぽいモンスターが出てきやがった。 Di sini Psycho Zero benar-benar kewalahan karena serangannya sama sekali menurun. Itu karena efek Armageddon yang membuat semua statistiknya menurun drastis. Tapi untungnya ada Akane yang membantu Psycho Zero. Sebelumnya, Sanraku menitipkan Emul pada Mordo dengan cara melemparnya. Setelah itu, Sanraku menggunakan senjata baru, yaitu update dari senjata belati rawa yang bernama Dukus Ram. Dan pertempuran dimulai. Pertarungan menjadi memanas. Semua tim bekerja sama. Rush, Mordi, Emu, dan Sanraku harus mengatasi para zombie manusia ikan yang berdatangan. Sanraku dengan cepat menebas para zombie manusia ikan dan langsung menuju bos zombie yang terlihat kuat. Lalu dengan skill tarik kilat, bos zombie manusia ikan dibombardir dengan serangan sampai akhirnya terluka. Sanraku merasa aneh karena bos zombie ini terlalu lemah untuk jadi bos. Lalu Stud tiba-tiba datang untuk ikut bertarung. Bos zombie yang tadi langsung berlari mengabaikan Sanraku dan yang lain menuju ke arah Stud dan ingin menyerangnya. Disinilah Sanraku sadar jika misi mereka bukanlah mengalahkan para zombie atau bertarung, tapi misi mereka adalah melindungi Stud. Saat Stud akan kena serangan, tiba-tiba seseorang menangkis serangan itu. Berdiri gagah, seseorang tinggi besar dengan topeng iblis, dan dia adalah Psycho Zero. Psycho Zero ganti kostum agar statistiknya kembali dan kekuatannya juga. Misi perlindungan dimulai. Dengan adanya Psycho Zero, semua semakin mudah. Akan ada si kru juga datang. Saat Sanraku bertarung, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, di mana waktu terasa berhenti sejenak, tepat saat Akane menginjakan kaki di atas kapal. Tiba-tiba badai semakin bergejolak, pusaran air muncul dari dalam laut, dan muncul lengan gurita. Sang kedalaman mutlak telah muncul. Ketarni.
Sanraku sama sekali tidak menduga hal ini akan terjadi. Ternyata skenario unik ini otomatis berlanjut ke skenario unik bonus yang pemberitahuannya terlambat datang. Mereka sudah tenggelam oleh Ketarni. Sanraku yang pingsan terbangun di sebuah desa laut. Dia terpisah dengan yang lain. Saat Sanraku melihat lagi, ternyata dia ada di dalam kota bawah laut bernama Rulueat. Sanraku juga menemukan ikan-ikan di mana mereka tidak bisa berenang karena tidak ada air. Setelah diperhatikan, ternyata ikan-ikan ini adalah ikan zombie yang mereka lawan. Di sini mereka berubah jadi ikan. ただのアイテムになっちまう。インベントリアに入んのかな。お、入った。 Lalu muncul sebuah timer, di mana itu adalah kondisi khusus, di mana mereka punya 7 hari untuk menaklukkan kota sang kedalaman mutlak ini. Sanraku memulai penjelajahan. Dia mencari teman-temannya. Lalu sekelebat melintas sesuatu. Sanraku coba memastikan, dan yang ternyata lewat adalah seorang ikan monster. Tiba-tiba dari arah belakang Sanraku, satu pasukan zombie manusia ikan menyerbu. Sanraku langsung berlari. Sanraku coba mengecoh dengan cermin pudar, tapi sama sekali tidak berhasil. Lalu Sanraku melompat menghindari mereka, dan itu berhasil. Para zombie manusia ikan tidak bisa mengejar ke atas. シャラをつけ。グラビティゼロレベル1。発動。 Saat senang, dia sudah bisa kabur. Sanraku tak sengaja malah ketemu sama manusia ikan yang lari tadi. Sanraku bersiap menyerang, tapi manusia ikan itu memohon agar tidak diserang. Sanraku melihat manusia ikan itu terluka, lalu memberinya obat pemulihan. Sialnya, para prajurit zombie manusia ikan mulai memanjat. Mereka berdua lalu kabur. Sanraku berniat menggali informasi dari manusia ikan ini. Lalu si manusia ikan memperkenalkan diri sebagai Araba. 逃げるぞ。おお誰とも知らぬが感謝する。 Setelah mencari tempat aman, Sanraku mulai menggali informasi di mana Araba rupanya adalah merman. Di tengah obrolan, Araba mendengar sesuatu, dan ternyata itu adalah nyanyian Putri Duyung. Tapi Araba bukannya senang, dia malah kesakitan. Araba bilang mereka sedang menyerang dengan nyanyiannya. Araba terlihat kesakitan. Sanraku sadar jika nyanyian Putri Duyung itu mengandung debuff. Tapi Sanraku mempunyai anti debuff, jadi dia bisa menghadapi mereka. Sanraku keluar dan menghadapi mereka. Dengan zero gravity, Sanraku melompat terbang, menghujam para Putri Duyung, dan berhasil mengenai salah satu Putri Duyung. Tapi karena pendaratan yang terlalu keras, membuat Sanraku terkena damage yang cukup banyak. Sanraku lalu meminum obat pemulihan, tapi ternyata itu tidak bekerja. Sanraku lalu ingat, itu disebabkan karena efek Arkanum, karena akan menimbulkan sistem acak pada pemulihan. Bisa berhasil, bisa tidak. Mau tidak mau, Sanraku harus melawan tanpa memulihkan diri. Tapi saat Putri Duyung menyerang, tiba-tiba Araba datang dan menggigit Putri Duyung sampai mampus. Araba? Araba lalu mengaku jika dia kehilangan senjata di kota ini. Dia bertanya, apakah Sanraku melihat pedang bermata satu yang besar? Sanraku bilang tidak melihat apa-apa saat dia sampai di kota bawah laut ini. Araba mengerti jika ternyata Sanraku belum tahu apa-apa soal kota ini. Ternyata apa yang di atas mereka adalah dasar lautan, dan apa yang mereka pijak adalah permukaan laut. Semuanya adalah karena kekuatan pembalik dari sang penguasa kedalaman mutlak. Singkatnya, kota ini adalah kota terbalik. Dan episode ini selesai. Araba menceritakan jika kota Rulueat adalah kota terbalik.
termasuk manusia ikan zombie, di mana sebelumnya mereka adalah ikan hidup. Maka jika dibalik, maka mereka menjadi manusia zombie ikan mati. Lalu ikan yang mati dibalik menjadi putri duyung yang hidup. Itulah kekuatan dari Ketanit, yaitu membalikan logika dan mengacaukan dunia, sampai-sampai bisa merubah sifat dunia itu sendiri, termasuk kematian. Araba bilang, jika Sanraku ingin keluar hidup-hidup, dia harus membuat Ketanit terhibur. Araba menjelaskan, jika Ketanit membawa mereka ke sini bukan untuk dihabisi, tapi untuk melepas kebosanan dengan melihat mereka berjuang bertahan hidup. Ya, semacam seperti cari hiburan. Takut nggak sama Gurita? Nggak takut? Mbak Maya takut nggak sama Gurita? Ini nggak apa-apa, Guritanya nggak gigit. Tapi dari kejauhan, Sanraku melihat ada 4 menara yang mengelilingi istana. Sanraku bertanya, apakah Araba tahu sesuatu dengan 4 menara itu? Araba bilang, jika 4 menara itu dihuni oleh pemblokir, mereka adalah musuh merepotkan yang bisa memblokir kekuatan orang. Araba hanya tahu satu pemblokir, yaitu Cryonair, yang bisa memblokir sihir. Sanraku bertanya, apakah Araba sudah lama di sini? Karena Araba sudah seperti mengenal betul tempat ini. Araba bilang, dia sudah lama berkeliaran di sini, tapi ini pertama kalinya dia ke kota ini. Dia hanya mengenal satu-satunya orang yang bisa keluar hidup-hidup dari Ruluyats, di mana dia menusuk mata Ketanit dan tiba-tiba bisa keluar dari kota. Dan dia adalah kakek dari Araba. Setelah mendengar cerita Araba, Sanraku lalu berdiri menuju tepi menara. Araba menyadari apa yang akan dilakukan Sanraku. Dan benar saja, Sanraku menarik nafas panjang dan berteriak. Yosei! Araba panik karena musuh mengetahui persembunyian mereka. Tapi Sanraku punya tujuan melakukannya. Dia berusaha fokus mendengarkan. Dan dari kejauhan terdengar suara. Dan itu adalah suara dari Emul. Sanraku dan Araba langsung menuju tempat Emul. Tapi karena ketahuan mereka dikejar pasukan ikan zombie dan putri duyung, Sanraku bilang, asal mereka bisa lari sekuat tenaga, mereka tidak akan tertangkap. 歌えないし、魚人ゾンビも思考は単純だ。つまり全力で走り続ければ意外。 Saat sudah semakin dekat dengan Emul, Sanraku menyapa Emul dengan gembira. Apalagi Emul juga bersama Stud. Tapi ternyata yang Sanraku tidak tahu adalah Emul dan Stud sebenarnya juga sedang dikejar oleh naga ikat raksasa. Jadi ceritanya adalah formal bunny seperti Emul punya skill bernama random encounter, di mana biasanya dipakai untuk memanggil monster dengan level yang lebih tinggi. Hal ini digunakan untuk melindungi mereka di saat-saat genting. Dan inilah yang terjadi. Monster bernama Arctus regalecus berhasil dipanggil Emul, tapi justru sekarang mengejar mereka. Sekarang musuh yang mengejar mereka menjadi double. Monster yang dipanggil Emul bukan monster sembarangan. Levelnya saja 125, bahkan bisa menembakkan nafas atom. Sanraku lalu menyuruh Araba agar pergi ke tempat persembunyian mereka tadi. Dia menyuruh Araba membawa Emul dan Stud ke sana, sementara Sanraku akan menarik perhatian monster. Belum sempat menjalankan rencana, Emul tiba-tiba berubah bentuk ke bentuk kelincinya. Dia dan Stud terjatuh, lalu si monster mengincar Emul dan Stud. Saat Emul akan dimakan, tiba-tiba si kru dan Ras datang membantu. Karena Emul sudah terselamatkan, mereka melanjutkan rencana pelarian. Ras lalu ngide, gimana kalau pakai robot aja?
Itu cuma alasan dia supaya bisa lihat robot yang dimaksud Sanraku. Tapi Sanraku bilang saat ini robotnya lagi kehabisan energi. Rush langsung murung. Tapi Sanraku berjanji jika Rush bisa melindungi para NPC agar tidak mati, maka dia akan menunjukkan robotnya. Hal itu membuat Rush bersemangat lagi. あいにく今は電池切れで使えないんだ。そうか。そんなに Sekarang Sanraku akan menghadapi para monster. Sanraku menggunakan cermin kuda sebagai pengalihan. Sanraku lalu melawan monster Actus sendirian. Tapi Sanraku sudah menemukan celah mengalahkan si monster. Daya tahan si monster benar-benar tinggi. Serangannya juga sama. Tapi Sanraku sudah menganalisa di mana si monster ini memang cepat jika dia bergerak di tempat luas. Tapi kalau di tempat sempit seperti kota ini, setiap kali menabrak dinding, kecepatannya akan berkurang. Tapi tidak dengan Sanraku yang bisa melompat ke sana kemari dengan cepat, lalu menebas monster. 殺せる同じ水中同士であれば俺は瞬殺だっただろうが、こっちは地上として動けるんだな。Yang kedua adalah kadang si monster memperlihatkan efek serangan. Awalnya Sanraku kira itu ulah serangan zombie manusia ikan, tapi ternyata bukan. Itu adalah efek dari serangan para zombie yang mungkin punya efek racun. Jadi artinya si monster sedang keracunan. Kelemahan ketiga adalah Sanraku punya ayah seorang pemancing yang handal. Dia diajari cara memotong ikan. Jadi Sanraku tahu titik rapuh dari ikan. Jadi sekarang penentuan siapa yang akan bertahan lebih lama. Sementara di tempat lain Akane melihat adanya pertarungan dan menuju ke sana. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Mordo. Mereka lalu bersama-sama pergi ke tempat pertarungan. Di tempat lain diperlihatkan Psycho Zero yang akan keluar sementara dari game untuk urusan tertentu. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Sanraku mengalahkan si monster. Saat semuanya sudah selesai, Mordo dan Akane datang. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba puing-puing bangunan yang hancur bergerak sendiri dan tersusun ke tempat semula. Seolah-olah tidak pernah terjadi pertarungan. Sanraku sadar jika ini adalah kekuatan Ketarnit. Akhirnya semua tim berkumpul kecuali Psycho Zero. Di sini Rush meminta Sanraku menepati janjinya untuk menunjukkan robotnya. Akhirnya Sanraku mengeluarkan robot Suzaku. Ya, meski dalam keadaan lemas dan kaku karena kehabisan energi. Rush yang terobsesi dengan robot benar-benar senang karena akhirnya dia melihat robot di Shangri-La Frontier. この形で固まっちゃってんだよ。この金属の冷たさ。 Sanraku lalu menyusun rencana untuk kedepannya, di mana karena mereka hanya punya 7 hari untuk menyelesaikan skenario unik Ketarnit. Jadi Sanraku menyusun jadwal bermain SLF, di mana ditemukan di hari ke-7 mereka semua bisa bermain. Tapi Psycho Zero belum pasti karena dia belum berkumpul. Sementara itu, Emul dan Stud akan tetap tinggal di safe zone dan Araba akan menjaga mereka. Jadi, siapa yang bisa main di hari itu harus melanjutkan progres skenario unik. Dan episode ini selesai. Akhirnya, hampir semua tim berkumpul kecuali Psycho Zero yang keluar game karena urusan penting. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Sanraku dan timnya akan sukses dengan rencana mereka? Nantikan di NWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.